Assalamualaikum dulur. Bagaimana kabarnya hari ini dulur? Jadi semoga hari ini tetap sehat, semangat dalam bekerja, dan pastinya selalu mengutamakan protokol kesehatan ya dulur. Di COVID masih ada, kita hidup berdampingan dengan COVID dan penyakit yang lainnya, makanya kita harus tetap sehat ya, untuk orang-orang terkasih dan tersayang kita. Kali ini dulur, Mas Bro ingin menyampaikan bagaimana sih caranya mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS PBI, jadi penerima bantuan iuran. Nah, apa saja syaratnya dan apa yang harus diketahui oleh dulur-dulur semua jika ingin mendapatkan fasilitas kepesertaan gratis dari pemerintah ini. Kalau yang belum subscribe, tetap ya, saya sarankan tetap subscribe agar channel ini segera berkembang dan bisa selalu memberikan informasi yang terbaik buat dulur-dulur semua. Syarat utama ketika kita ingin mengajukan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan secara PBI atau penerima bantuan iuran adalah kita sudah tercatat sebelumnya sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Jadi bisa PKH, BPNT, ataupun Kartu Indonesia Pintar, ya, atau bantuan-bantuan yang lain yang memang diberikan pemerintah kepada keluarga-keluarga prasejahtera ya. Jadi syaratnya pertama itu, syarat utamanya adalah itu. Jadi kita termasuk keluarga tidak mampu yang dinyatakan melalui data dari desa yang dikuatkan lagi dengan data di DTKS Dinas Sosial. Nah, jadi sebelum berlanjut lebih jauh lagi, pastikan dulu bahwa kita adalah penerima bantuan aktif ya dari pemerintah. Jadi entah itu salah satu bisa PKH, bisa BPNT, penerima bantuan langsung tunai, pengganti sembako, dan sebagainya. Yang jelas kita harus dapat itu dulu. Yang kedua, setelah kita merasa bahwa kita memang adalah orang yang termasuk dalam golongan prasejahtera dan masih mendapatkan sokongan ya dari pemerintah, maka kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ke tingkat desa. Jadi dari pengantar RT RW kita minta ke desa data-data kita untuk bisa diberikan surat pengantar ke dinas sosial. Jadi di desa ini sudah punya data dulur ya. Jadi sudah punya data bahwa siapa-siapa warganya yang berhak mendapatkan termasuk klasifikasi keluarga prasejahtera, kemudian keluarga yang berhak mendapatkan PKH dan bantuan-bantuan yang lain. Jadi di desa sudah ada datanya. Jika memang kita mendapatkan itu, maka kita bisa lanjut ke dinas sosial. Jadi berkas tadi ya, surat keterangan tidak mampu, surat dari desa, kemudian disahkan juga di kecamatan, baru kita bawa ke dinas sosial, termasuk KK, KTP kita dan sebagainya ya, syarat-syarat kependudukan lainnya. Kita ke dinas sosial untuk memverifikasi dan memvalidasi betul-betul bahwa kita memang termasuk dalam keluarga tersebut dan tercatat dalam penerima manfaat bantuan pemerintah ya di data terpadu Kementerian Sosial atau DTKS. Nanti dari pihak dinas sosial akan melakukan verifikasi datanya. Jadi nama kita dimasukkan, alamat dimasukkan, termasuk dalam wilayah cakupan mana, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai kelurahan ya. Nanti datanya terkoneksi. Setelah data kita memang betul-betul muncul dan tervalidasi bahwa kita memang berhak mendapatkan bantuan di BPJS Kesehatan melalui PBI, maka dari pihak dinas sosial akan menerbitkan satu surat pengantar yang akan kita bawa untuk ke kantor BPJS Kesehatan. Ya, jadi kita akan mendapatkan sebuah surat pengantar yang kita akan berikan ke kantor BPJS Kesehatan.
Setelah di kantor BPJS Kesehatan, maka kita akan seperti biasa ya mendaftar sebagai peserta BPJS. Jadi kita akan mengisi formnya, melengkapi form-form yang perlu ya, yang harus dilakukan prosedurnya. Maka dari itu siapkan saja fotokopi ya, antara 2 sampai 3 masing-masing, KK, KTP, kemudian surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tadi, termasuk pengantar dari pihak dinas sosial ya. Itu harus kita siapkan dulu, jadi biar kita nggak ribet dan wirawiri ya. Jadi bisa sekali proses langsung selesai. Setelah semua data masuk ke BPJS dan sudah dicek betul-betul bahwa memang itu diperlukan, maka pihak BPJS sesuai dengan pengantar dari dinas sosial akan mengeluarkan kepesertaan kita sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI atau penerima bantuan iuran dari pemerintah. Adapun jika kita nanti sudah mendapatkan fasilitas tersebut, maka fasilitas itu bisa kita gunakan sesuai dengan kelasnya. Jadi kalau PBI dari penerima bantuan iuran dari negara, maka akan mendapatkan kelas perawatan kelas 3 ya. Jadi bantuannya adalah kelas perawatan kelas 3. Tidak ada bedanya sebenarnya dulur, hanya ketika kita rawat inap itu bedanya ada di kamarnya saja ya. Kalau pelayanan dan lain sebagainya harusnya standarnya sama, tetapi terkadang memang ada beberapa rumah sakit yang membedakan. Jadi itu tergantung fasilitas kesehatan masing-masing. Harusnya sama kalau dari BPJS. Itu jadi setelah kita mendapatkan dan menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI, lah itu dulur-dulur juga tidak boleh lengah ya. Karena juga ada masanya. Nah, itu harus selalu kita update. Ketika suatu saat dianggap bahwa kita sudah tidak menerima bantuan iuran apapun dari pemerintah, dianggap keluarga kita sudah lewat dari masa prasejahtera, maka bisa jadi kartu BPJS Kesehatan kita menjadi tidak aktif ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena kita tidak pernah menggunakannya dalam berobat. Sehingga ketika ada penilaian atau evaluasi dari BPJS Kesehatan tentang peserta PBI yang dilihat dari tracknya itu memang tidak pernah menggunakan, kemudian ada pencabutan atau penonaktifan karena datanya sudah tidak termasuk dalam keluarga prasejahtera atau keluarga tidak mampu, maka bisa jadi kartu kita tidak aktif. Jadi sebelum itu terjadi, dulur-dulur semua tetap harus melakukan pengecekan secara rutin ya, kondisi kartu BPJS kita apakah masih aktif atau tidak. Bisa melalui JKN Mobile atau tanya langsung melalui WhatsApp ke Pandawa BPJS atau ke call center BPJS 1400 500 ya, atau ke call center 165. Jadi banyak jalan untuk bertanya, jadi dulur nggak usah risau, lewat Twitter bisa, lewat Facebook bisa, Instagram bisa. Semua layanan BPJS sekarang sudah mulai terkoneksi dengan atau terintegrasi dengan semua media sosial. Jadi banyak grup di situ, kemudian juga official punyanya BPJS juga ada. Itu ya dulur, sekilas informasi untuk hari ini, bagaimana cara dan syaratnya ketika kita akan mendaftarkan diri atau menerima menjadi peserta BPJS penerima bantuan iuran atau PBI dari pemerintah. Buat yang belum subscribe, segera subscribe ya. Semoga channel ini segera bisa berkembang, memberikan informasi-informasi menarik dan bermanfaat lainnya buat dulur-dulur semua.